Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sukses buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Alfikri. NIM saya D1 B018073. Saya berada di kelas I, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi, angkatan 2018. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan yang pertama aliran filsafat esensialisme, yang kedua aliran filsafat perennialisme, yang ketiga aliran filsafat progresivisme, yang keempat aliran filsafat konstruktivisme. Baiklah, yang pertama aliran filsafat esensialisme. Kata esensialisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua kata, yaitu esensi yang berarti hakikat, inti, dan dasar, dan ditambahkan menjadi esensial yang berarti sangat prinsip, sangat berpengaruh, dan sangat perlu. Secara etimologi, esensialisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu essential, yang berarti inti atau pokok dari sesuatu, dan isme berarti aliran, mazhab, atau paham. Esensialisme dikenal sebagai gerakan pendidikan dan juga sebagai aliran filsafat pendidikan. Esensialisme berusaha mencari dan mempertahankan hal-hal yang esensial, yaitu sesuatu yang bersifat inti atau hakikat fundamental, atau unsur mutlak yang menentukan keberadaan sesuatu. Menurut esensialisme, yang esensial tersebut harus diwariskan kepada generasi muda agar dapat bertahan dari waktu ke waktu. Karena itu, esensialisme tergolong tradisionalisme. Berbicara tentang perubahan, esensialisme berpendapat bahwa perubahan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diubah dalam kehidupan sosial. Mereka mengakui evolusi manusia dalam sejarah. Namun, evolusi itu harus terjadi sebagai hasil desakan masyarakat secara terus-menerus. Perubahan terjadi sebagai kemampuan inteligensi manusia yang mampu mengenali kebutuhan, cara-cara bertindak, organisasi, dan fungsi sosial. Adapun ciri-ciri utama aliran filsafat esensialisme. Idealisme dan realisme adalah aliran filsafat yang membentuk corak esensialisme. Dua aliran ini bertemu sebagai pendukung esensialisme, akan tetapi tidak lebur menjadi satu dan tidak melepaskan sifatnya yang utama pada dirinya masing-masing. Dengan demikian, Renaissance adalah pangkal sejarah timbulnya konsep-konsep pikir yang disebut esensialisme. Karena itu, timbul pada zaman itu, esensialisme adalah konsep meletakkan sebagian ciri alam pikir modern. Bagi aliran education as cultural conservation atau pendidikan sebagai pemeliharaan kebudayaan, karena dalil ini, maka aliran esensialisme dianggap para ahli sebagai konservatif road to culture, atau aliran ini ingin kembali kepada kebudayaan lama, warisan sejarah yang telah membuktikan kebaikannya bagi kehidupan manusia. Esensialisme percaya bahwa pendidikan harus didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Kebudayaan yang mereka wariskan kepada kita hingga sekarang telah teruji oleh segala zaman, kondisi, dan sejarah. Kebudayaan demikian ialah sensasi yang mampu pula mengemban hari kini dan masa depan umat manusia. Kebudayaan sumber itu tersimpul dalam ajaran para filsuf, ahli pengetahuan yang agung, yang ajarannya dan nilai-nilai ilmu mereka bersifat kekal dan monumental. Baiklah, yang kedua yaitu aliran filsafat perennialisme.
Perennialisme dengan kata dasar perennial yang berarti continue throughout the whole year atau lasting for a very long time. Ya, ini abadi atau kekal yang terus dan tanpa akhir. Dalam pengertiannya yang lebih umum dapat dikatakan bahwa tradisi dipandang juga sebagai prinsip-prinsip yang abadi yang terus mengalir sepanjang sejarah manusia dan memang merupakan hakikat insannya manusia. Karena esensi aliran ini berupaya menerapkan nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat kekal dan abadi yang selalu seperti itu sepanjang sejarah manusia. Maka perennialisme dianggap sebagai suatu aliran yang ingin kembali atau mundur kepada nilai-nilai kebudayaan masa lampau. Kembali kepada masa lampau dalam konteks aliran ini bukanlah dalam pengertian bernostalgia atau sekedar pengingat-ingat kembali pola kehidupan masa lalu, tetapi untuk membina kembali keyakinan akan nilai asasi masa silam untuk menghadapi problematika kehidupan manusia saat sekarang dan bahkan sampai kapanpun dan dimanapun. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme menentang pandang progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Perennialisme memandang situasi dunia dewasa ini penuh kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosial kultural. Oleh karena itu, perlu ada usaha untuk mengamankan ketidakberesan tersebut. Yang ketiga yaitu aliran filsafat progresivisme. Progresivisme merupakan salah satu aliran filsafat pendidikan yang berkembang dengan pesat pada permulaan abad ke-20 dan sangat berpengaruh dalam pembaharuan pendidikan yang didorong oleh aliran naturalisme dan eksperimentalisme, instrumentalisme, environmentalisme, dan pragmatisme, sehingga penyebutan nama progresivisme tersebut sering disebut salah satu dari nama-nama aliran tadi. Aliran filsafat progresivisme memandang kehidupan manusia berkembang terus-menerus dalam suatu arah yang positif. Apa yang dipandang benar sekarang belum tentu benar pada masa yang akan datang. Progresivisme dalam pandangnya selalu berhubungan dengan pengertian the liberal route to cultural. Ini liberal dimasukkan sebagai fleksibel atau lentur dan tidak kaku, toleran dan bersikap terbuka, serta ingin mengetahui dan menyelidiki demi pengembangan pengalaman. Progresivisme disebut sebagai naturalisme yang mempunyai pandangan bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta ini, bukan kenyataan spiritual dari supranatural. Oleh sebab itu, akan dikaji lebih jauh bagaimana dasar konsep progresivisme yang terus berkembang, yang mana hasil tersebut akan menjadi bahan acuan pembaharuan pendidikan dalam setiap bidangnya. Progresivisme bukan merupakan suatu bangunan filsafat atau aliran filsafat yang berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Selama 20 tahunan merupakan suatu gerakan yang kuat di Amerika Serikat. Banyak guru-guru yang ragu-ragu terhadap gerakan ini karena guru telah mempelajari dan memahami filsafat Dewey. Sebagai reaksi terhadap filsafat lainnya, kaum progresif sendiri mengkritik filsafat Dewey. Perubahan masyarakat dilontarkan oleh Dewey adalah perubahan secara evolusi, sedangkan kaum progresif mengharapkan perubahan yang sangat cepat agar lebih cepat mencapai tujuan. Yang keempat yaitu aliran filsafat konstruktivisme. Konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan manusia itu sendiri. Manusia mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka.
Suatu pengetahuan dianggap benar bila pengetahuan itu dapat berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan yang sesuai. Menurut paham konstruktivisme, pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seseorang kepada yang lain, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh tiap orang-orang. Pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi, tetapi merupakan suatu proses yang berkembang terus-menerus. Dan dalam proses itulah keaktifan dan kesungguhan seseorang dalam mengejar ilmu akan sangat berperan. Pengaruh aliran filsafat konstruktivisme dalam pendidikan. Sebenarnya prinsip-prinsip konstruktivisme telah banyak digunakan dalam pendidikan sains dan matematika. Secara umum, prinsip-prinsip itu berperan sebagai referensi dan alat refleksi kritis terhadap praktek, pembaruan dan perencanaan pendidikan, sains dan matematika. Prinsip-prinsip yang diambil dari konstruktivisme adalah A. Yang pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara aktif. Yang kedua, tekanan dalam proses belajar terletak pada peserta didik. Yang ketiga, mengajar adalah membantu peserta didik belajar. Yang keempat, tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan hasil. Yang kelima, kurikulum menekankan partisipasi peserta didik. Dan yang keenam, guru adalah fasilitator. Berkaitan dengan diberlakukannya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP di Indonesia yang memberikan kewenangan kepada sekolah dan para guru untuk menyusun sendiri kurikulum setiap silabus yang disusunnya. Hal yang tetap harus diperhatikan adalah kesiapan lingkungan belajar, baik pendidik, lingkungan, sarana prasarana, dan pendukung lainnya. Jika hal-hal tersebut tidak dipersiapkan dengan baik, bisa jadi terjadi hal-hal yang melenceng dari harapan, karena peserta didik mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksinya tidak sesuai dengan hasil konstruksi para ilmuwan, maka muncullah salah pengertian atau konsep alternatif. Dalam hal seperti ini, diperlukan penelusuran dari penelitian untuk menemukan permasalahan dan mengatasinya. Baiklah, sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf bila terdapat salah kata dan salah ucap. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.